Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita masih di pembahasan pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari peristiwa tragisnya kematian Abu Thalib. Kematian yang paling berbahaya, yaitu mati dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keburukan yang terbesar yang menimpa seorang hamba, karena kematian itu adalah penentuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamal a'mal bi khawatimiha." Amalan-amalan itu tergantung pengakhirannya. Maka seburuk-buruknya su'ul khatimah adalah mati dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari peristiwa wafatnya Abu Thalib adalah tentang 3 sebab yang menghalangi Abu Thalib untuk mendapatkan hidayah. Tadi kita sudah sebutkan sebab yang pertama dan kedua. Ada yang bisa ulangi lagi sebab yang pertama? Yang bisa ulangi angkat tangan. Ada hadiah. Silakan akhi. Teman yang buruk, Masya Allah. Silakan hadiahnya. Sebab yang kedua, angkat tangan. Silakan. Melestarikan budaya nenek moyang tanpa menyeleksi. Artinya kalau budaya baik, tidak masalah kita lestarikan, kalau tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, maka sudah sepatutnya kita tinggalkan sebelum kita menyesal di akhirat kelak. Masya Allah, silahkan. Apa dalilnya orang yang salah memilih teman dia akan menyesal di hari kiamat kelak? Yang bisa jawab angkat tangan. Dalilnya apa? Mana yang enggak mencatat tuh? Kan hafalannya kuat, jadi enggak usah mencatat. Mudah-mudahan tersinggung. Dalilnya apa? Orang yang salah memilih teman dia akan menyesal kelak di hari kiamat. Silakan. Ayat 28. Ahsan, tabarakallahu fiik. Masya Allah, silakan. Ada lagi dalil dari hadis. Ada yang mau jawab? Dalil dari hadis kita sebutkan tadi. Lanjut. Terjemahannya coba. Seseorang tergantung dengan teman dekatnya. Lanjutannya, terjemahannya. Enggak apa-apa, kasihan. Ambil aja. Sudah separuh, enggak apa-apa. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah setiap kalian memilih, menyeleksi siapa yang dia jadikan teman dekatnya. Itu perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk sebab yang ketiga.
yang menghalangi Abu Thalib mendapatkan hidayah. Dan ini pun bisa menimpa kita, sehingga menghilangkan hidayah yang sudah kita dapatkan, yaitu malu kepada manusia, atau segan, atau takut untuk mengikuti jalan kebenaran. Takut dicela, takut dimusuhi orang. Ini yang menimpa Abu Thalib. Dan hal ini jamaah sekalian diakui sendiri oleh Abu Thalib dalam bait-bait syairnya. Abu Thalib pernah mengatakan, "Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyah dinan." Dan sungguh aku mengetahui bahwa agamanya Muhammad adalah sebaik-baik agamanya manusia. Laulal malamah au hadar masabbatin lawajadtani samham bidzalika mubina. Kalau bukan karena takut celaan manusia atau menghindari cacian mereka, kamu akan dapati aku menerimanya dengan tegas. Ini pula yang dimanfaatkan oleh Abu Jahal. Karena dulu di antara celaan manusia adalah si fulan telah meninggalkan ajaran nenek moyangnya. Itu mereka anggap suatu aib, suatu celah. Itu yang dimanfaatkan oleh Abu Jahal. Abu Jahal mengingatkan, kamu akan dicela orang kalau kamu meninggalkan agama orang tuamu. Oleh karena itu jamaah sekalian, Allah mengingatkan kita, orang yang taat kepada Allah, lalu dia menghadapi permusuhan manusia kepadanya, kebencian orang kepadanya, kemudian dia tinggalkan ketaatan kepada Allah, itu adalah sifatnya orang munafik. Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat ke-10, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah." Dan di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah, namun ketika ia disakiti di jalan Allah, dia jadikan gangguan manusia seperti azab Allah. Azab Allah itu kan harus kita lari daripadanya. Maka dia jadikan gangguan manusia seperti azab Allah. Dia pun berusaha lari dari gangguan manusia. Dengan cara apa? Menghilangkan sebab yang membuat manusia mengganggunya, yaitu ketaatannya kepada Allah, atau keengganan dia untuk melakukan perbuatan maksiat. Karena dicela oleh manusia, dia pun ikut-ikutan melakukan perbuatan yang Allah murkai. Diajak dia untuk melakukan perbuatan yang menyelisihi syariat. Awalnya dia tidak mau, karena itu bertentangan dengan syariat. Tapi lama-kelamaan dia tidak tahan juga, karena dikucilkan, dimusuhi oleh orang-orang, dicaci maki. Demi selamat dari gangguan mereka, maka dia pun menuruti ajakan mereka. Ini Allah kabarkan kepada kita, termasuk sifatnya orang munafik, yang lebih mencari keridhaan Allah, yang lebih mencari keridhaan manusia daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Manil tamasa ridallahi bisakhatin nas, kafahullahu mu'natan nas." Barang siapa mencari keridhaan Allah meskipun membuat manusia marah, maka Allah akan melindunginya dari kemarahan manusia. Wa manil tamasa ridwan nasi bisakhatillah wakalahullahu ilan nas. Dan barang siapa mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka, maka Allah akan jadikan dia bergantung kepada manusia. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan pertolongan kepadanya. Inilah jemaah sekalian, 3 penghalang hidayah
sehingga Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah, dan ini juga terjadi pada banyak orang. Pelajaran lainnya jemaah sekalian yang bisa kita petik dari kisah kematian Abu Thalib, dan ini termasuk pelajaran teragung dalam hadis ini, yaitu hanya Allah yang maha kuasa. Kalau begitu hanya Allah yang berhak disembah. Buktinya apa Allah maha kuasa? Hanya Allah yang maha mampu memberikan hidayah ataupun sebaliknya menutup pintu hidayah. Seorang nabi yang paling mulia, hamba yang paling Allah cintai, Nabi Muhammad SAW, tidaklah dapat memberikan hidayah kepada orang lain. Jangankan kepada yang bukan keluarga beliau sendiri saja, paman beliau yang sudah sangat besar jasanya kepada beliau, tidak bisa beliau berikan hidayah. Oleh karena itu jamaah sekalian, hadis ini juga memberi pelajaran penting. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanyalah manusia biasa sama seperti kita, yang tidak sedikit pun memiliki sifat-sifat Allah, tidak memiliki kemampuan seperti kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak bisa memberikan hidayah kepada paman beliau sendiri, Abu Thalib. Menunjukkan kepada kita hanya Allah yang maha kuasa. Oleh karena itu hanya Allah yang berhak disembah. Nabi Muhammad SAW, hamba Allah yang paling mulia, tidak berhak disembah. Kalau begitu jamaah sekalian, di sini juga tercabang pelajaran, jika Nabi SAW tidak berhak disembah, selain beliau lebih tidak pantas lagi untuk disembah. Karena beliau adalah hamba Allah yang paling mulia, yang paling Allah cintai. Kalau beliau saja tidak berhak disembah, maka selain beliau lebih tidak layak untuk disembah. Dan Allah menegaskan, innaka la tahdi man ahbabtah. Engkau wahai Muhammad, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu a'lamu bil mu'tadin wa huwa a'lamu bil mu'tadin, dan Dia yang lebih mengetahui siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Jadi ini juga memutuskan dari benak kita, kalau terbetik dalam benak kita seakan-akan kita ingin protes, kenapa Abu Thalib nggak dapat hidayah? Maka Allah sudah menjawab, Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Jadi jangan sampai seakan-akan kita lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga hadis ini menunjukkan satu pelajaran yang sangat penting, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu perkara gaib, sehingga beliau terus berusaha agar Abu Thalib mendapatkan hidayah. Ketika hasilnya Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah, beliau sangat sedih. Kalau beliau tahu perkara gaib, beliau sudah sedih duluan dong, karena sudah tahu Abu Thalib nggak akan dapat hidayah. Kenyataannya kesedihan beliau nanti setelah Abu Thalib mati dalam keadaan tidak mendapatkan hidayah. Karena jemaah sekalian, yang maha tahu perkara gaib hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat An-Naml ayat ke-65 Allah menegaskan, kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang tahu perkara gaib, satupun makhluk di langit maupun di bumi, kecuali Allah. Makanya di perang Uhud juga Nabi SAW tidak tahu akan ada serangan menuju kepada beliau, sehingga gigi beliau pecah dan kepala beliau terluka. Itu di perang Uhud. Andai beliau sudah tahu, tentu beliau bisa menghindar. Ternyata tidak. Bahkan Allah juga memerintahkan beliau untuk menegaskan,
Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani yasu. Katakan wahai Muhammad, andai saja aku tahu perkara gaib, aku akan memperbanyak kebaikan saja dan tidak akan ditimpa keburukan. Tapi kenyataannya di perang Uhud beliau tertimpa musibah sampai gigi beliau pecah dan kepala beliau berdarah. Oleh karena itu jamaah sekalian, sangat bodoh kita kalau kita percaya ada orang yang tahu perkara gaib. Jika Nabi Muhammad SAW saja nggak tahu perkara gaib, kok bisa-bisanya kita percaya? Katanya dia kiai khas, kiai spesial, dia tahu perkara gaib. Katanya dia orang pintar, bukan orang sembarangan, dia bisa tahu perkara gaib. Sungguh bodoh kalau kita percaya. Karena Rasulullah SAW saja, hamba Allah yang paling mulia, nggak tahu perkara gaib. Bagaimana bisa kita percaya selain beliau tahu perkara gaib? Maka itu suatu kebodohan dan kesyirikan. Karena Allah menegaskan ilmu gaib itu termasuk kekhususan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakininya pada selain Allah adalah kesyirikan. Pelajaran lainnya jemaah sekalian yang bisa kita petik dari kisah ini juga adalah semangat Rasulullah SAW dalam berdakwah. Sampai Abu Thalib sudah mau mati, beliau masih berdakwah. Ini harus kita contoh, terutama untuk keluarga kita sendiri. Dakwahi mereka, dan ini adalah kebaikan terbesar dan bukti kasih sayang kita yang terbesar kepada keluarga kita adalah kita dakwahi mereka. Kita ajak mereka mentauhidkan Allah, kita larang mereka berbuat syirik. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan hadis ini juga memberi pelajaran kepada kita, tugas kita hanya berdakwah, hasilnya Allah yang menentukan. Makanya tidak usah juga kita terlalu sedih. Kita sedih wajar kalau kita sudah dakwahi tapi orangnya belum juga mau bertobat. Tapi kita harus ingat, yang menentukan bukan kita, tugas kita hanya usaha. Dan lihat sampai kapan kita berusaha agar orang itu mendapatkan hidayah. Sampai dia duluan mati atau kita duluan mati. Kenapa? Karena dakwah itu ibadah. Jadi nggak bisa kita mengatakan saya sudah sampaikan, sudahlah dia nggak mau ikut. Tidak. Tunggu kesempatan lain, sampaikan lagi kepada dia. Dan perbaiki lagi kualitas penyampaian kita agar lebih ilmiah. Dan lakukan juga cara-cara untuk melunakkan hatinya. Seperti kita berbuat baik kepadanya agar hatinya melunak untuk menerima dakwah kita. Ini juga metode Rasulullah SAW. Banyak orang kafir diberi hadiah besar oleh Rasulullah SAW dengan harapan hatinya melunak sehingga mau menerima nasihat beliau. Jadi Nabi SAW berusaha berdakwah semaksimal mungkin. Dan inilah jemaah sekalian, tugas Nabi Muhammad SAW dan seluruh Nabi dan Rasul. Kalau kita melanjutkan tugas itu, niscaya kita akan menjadi umat yang terbaik. Sebagaimana firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia karena kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah. Kema'rufan yang paling besar adalah tauhid, dan kemungkaran yang paling besar adalah syirik. Kemudian jemaah sekalian, hadis ini juga memberi pelajaran. Keluarga Rasulullah SAW tidak maksum. Abu Thalib itu sudah seperti ayah beliau, yang punya jasa besar kepada beliau. Tapi dia tidak maksum, tidak luput dari salah dan dosa. Bahkan matinya dalam keadaan mempertahankan dosa terbesar. Mungkin kita mengatakan, itu kan pamannya, bagaimana dengan anak keturunan beliau, cucu beliau, apakah juga tidak maksum? Ya, sama, tidak maksum.
Allah dan Rasulnya. Tidak ada satu ayat maupun hadis yang mengatakan mereka itu maksum, nggak mungkin terjerumus dosa, nggak ada. Maka dari itu Rasulullah SAW pernah mendakwahi Fatimah, mengingatkan Fatimah, putri yang paling beliau cintai. Ya Fatimah binta Muhammadin, salini min mali ma syi'ti, la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah putriku, silahkan minta hartaku yang aku miliki, tapi selamatkan dirimu sendiri dari azab Allah. Kalau kamu berbuat syirik, aku tidak bisa menyelamatkan kamu sedikit pun dari azab Allah. Lihat, kenapa Nabi SAW mengingatkan putrinya agar tidak berbuat dosa syirik? Karena beliau tidak maksum. Mungkin saja terjerumus dalam syirik, mungkin saja terjerumus dalam dosa. Ini putri beliau langsung, anak beliau yang sudah jelas. Kok bisa-bisanya kita percaya orang yang mengaku Habib, mengaku keturunan Nabi SAW, lalu mengklaim dia adalah orang yang maksum, yang gak mungkin salah. Seakan-akan semua yang dia lakukan, semua yang dia katakan pasti benar. Tidak, jamaah sekalian. Dia bisa benar, bisa salah. Andai terbukti sekalipun dia benar-benar cucu Nabi SAW, dia bisa benar, bisa salah. Kalau benar kita ikuti, kalau salah jangan diikuti, jangan dicari-cari pembenaran. Kebenaran itu sudah jelas standarnya, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang menyelisihi petunjuk beliau itu adalah suatu kebatilan. Ini adalah prinsip yang disepakati oleh seluruh ulama ahli sunnati wal jamaah. Oleh karena itu para ulama berpesan kepada kita, termasuk imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, dan yang paling banyak diriwayatkan dari Imam Syafi'i, agar kita selalu berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan meninggalkan pendapat mereka, para ulama tersebut, kalau salah. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Idza khalafa qawli qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadribu biqawli urdal haid." Kalau ucapanku menyelisihi ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lemparkan ucapanku ke balik tembok. Artinya, itu tidak lagi memiliki nilai. Itu adalah ucapan yang tidak berharga. Meskipun diucapkan ulama, tapi menyelisihi ucapan Nabi Muhammad SAW. Itu pesan Imam Syafi'i. Beliau juga pernah berkata, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah SAW, faqulu bi sunnatihi wa da'u ma qultu." Kalau kalian temukan dalam buku yang aku tulis menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, ikutilah sunnah itu, tinggalkan apa yang aku katakan. Beliau juga pernah berkata, "Man takallama min ghairi asli kitabin wala sunnah fahuwa hadayan." Barang siapa berbicara tanpa dasar Al-Quran dan sunnah, maka itu adalah ucapan yang tidak bernilai. Jamaah sekalian, ini prinsip seorang muslim. Siapapun yang berpendapat, biarpun dia dianggap sebagai cucu Nabi SAW, kalau menyelisihi beliau, maka itu pasti suatu kesalahan. Masih banyak lagi pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari kisah kematian Abu Thalib, namun waktu membatasi kita. Semoga apa yang kita bahas itu sudah termasuk pelajaran-pelajaran yang paling penting. Bismillah, apakah dengan mempunyai hitungan kalimat la ilaha illallah sebanyak-banyaknya itu bisa menjadi jaminan selamat di akhirat? Dalam artian hitungan berzikir. Jamaah sekalian, yang menyelamatkan kita di akhirat bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Betul, itu bagian dari ibadah, bahkan itulah zikir yang paling agung. Rasulullah SAW menegaskan, afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Ingat, ucapan Nabi SAW,
zikir yang paling afdal la ilaha illallah. Jangan kita kurangi. Sebagian orang mengurangi sampai mereka baca tinggal illallah, illallah. Ada lagi yang lebih kurang, tinggal Allah, Allah. Ada lagi lebih kurang, tinggal huwa, huwa. Ada yang paling terakhir sudah, hu. Ini semua nggak ada artinya. Kalau dipotong, kalimat la ilaha illallah menjadi tidak bermakna. Maknanya baru benar kalau sempurna, la ilaha illallah. Maka memperbanyak la ilaha illallah itu termasuk zikir yang paling bagus. Tapi ulama Islam sepakat mengucapkan saja tanpa memahami maknanya, tanpa meyakini kebenarannya, tanpa mengamalkannya tidak bermanfaat. Biarpun dia ucapkan setiap hari 10.000 kali, setiap hari tidak henti, tapi dia nggak paham artinya, tidak pula dia yakini kebenarannya, tidak pula dia amalkan dalam kehidupannya, tidak manfaat. Zikir dalam dalil syar'i maknanya bukan sekedar diucapkan, tapi dipahami maknanya, dihadirkan hati saat kita membacanya, disertai dengan pengagungan kepada Allah dan pembenaran terhadap makna zikir tersebut dan diamalkan dalam kehidupan. Jadi dia harus paham la ilaha illallah, la ma'budah haqqun illallah, berarti tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Hanya Allah sesembahan yang benar. Harus dia yakin semua yang disembah selain Allah batil. Kemudian dia murnikan ibadahnya hanya untuk Allah semata, tidak sedikit pun dia berikan kepada selain Allah. Kalau dia masih berbuat syirik, masih menyembah kepada selain Allah, atau membenarkan penyembahan kepada selain Allah, tidak ada gunanya kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Apalagi jamaah sekalian, kalau ternyata dia mengucapkan la ilaha illallah sebanyak-banyaknya bukan untuk ibadah, tapi untuk apa? Untuk dapat ilmu kesaktian, sehingga mereka sebut itu ilmu putih. Jamaah sekalian, ini bukan ajaran Islam. Tidak ada ajaran Islam ilmu putih, atau ilmu kesaktian, atau ilmu kanuragan, ilmu meringankan tubuh, tenaga dalam, ilmu kebal, atau mereka sebut juga ilmu hikmah, ilmu karomah. Ini semuanya sihir dan perdukunan, bukan ajaran Islam. Adapun ditambahi la ilaha illallah cuma untuk menipu orang, supaya mereka anggap oh ini berarti dari Islam karena ada zikir. Maka semakin dia baca kalimat la ilaha illallah, justru setan semakin senang, sehingga setan datang membantunya. Kenapa? Karena pertama niatnya sudah salah. Niatnya bukan untuk ibadah, niatnya untuk mencari ilmu kesaktian, bukan untuk ibadah. Sehingga itu bukan ibadah, itu niat yang rusak sehingga merusak ibadahnya. Yang kedua, cara dia mengamalkan tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Contoh, mereka menentukan jumlah sendiri. Jadi jamaah sekalian, silahkan berzikir sebanyak-banyaknya, tapi kita nggak boleh menentukan jumlah khusus yang Nabi SAW nggak pernah tentukan. Contoh, setiap hari 1000 kali, cuma untuk 40 hari saja. Ini sudah ada dua penentuan. Pertama penentuan jumlah 1000, yang kedua penentuan 40 hari. Ini mengada-ada di dalam agama, termasuk bid'ah yang Nabi SAW tidak pernah ajarkan. Makanya setan senang, sehingga setan membantunya. Dia pun mengira ini ilmu putih, padahal setan yang masuk ke tubuhnya sehingga dia bisa kebal senjata tajam, dia bisa memukul orang dari jarak jauh, punya tenaga dalam. Itu semua permainan setan. Bagaimana cara menghilangkan keyakinan nenek moyang yang sewaktu-waktu muncul dalam benak? Dan apakah itu sudah termasuk syirik? Cara menghilangkannya adalah kembali kepada ilmu yang sahih. Kembali kepada ilmu yang sahih. Dan jangan diikuti fikiran itu. Nggak usah diikuti. Dan itu bisa jadi permainan setan untuk menyesatkan kita. Dia berusaha memunculkan di pikiran kita
hal-hal yang mengandung kesyirikan, hal-hal yang merusak akidah, maka untuk selamat darinya caranya ada 3. Pertama, ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, minta perlindungan kepada Allah. Yang kedua, berhenti, jangan diteruskan, nggak usah diikuti pikiran itu. Lakukan hal-hal lain yang bermanfaat, jangan dipikirkan hal tersebut. Yang ketiga, kembali kepada ilmu yang benar. Sayangnya nggak disebutkan di sini apa yang terfikirkan. Contoh jamaah sekalian, kalau terfikirkan, jangan-jangan arwah nenek moyang masih mengawasi kita. Kalau terfikirkan di benak kita seperti ini, kembali kepada ilmu yang benar. Ilmu yang benar apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Orang-orang yang sudah mati itu di hadapan mereka ada barzakh, ada dinding pembatas. Mereka tidak akan mungkin menembusnya untuk keluar dari alam kubur ke alam dunia. Nggak mungkin. Sampai kapan mereka bisa keluar dari alam kubur? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Jadi kalau muncul di dalam benak kita akidah masih ada ruh gentayangan, maka tepis itu dan kembali kepada akidah yang benar. Begitu caranya. Oleh karena itu disinilah pentingnya menuntut ilmu. Kita cari tahu mana akidah yang benar dalam permasalahan tersebut. Nah, adapun pertanyaannya apakah itu syirik atau tidak, yaitu tergantung apa yang terfikirkan. Tergantung apa yang terfikirkan. Kalau mengandung syirik, ya syirik. Namun kalau kita berusaha menepisnya dan kita bertobat kepada Allah, ya itu tidak sampai membatalkan iman kita. Allah memaafkan. Tapi kalau kita biarkan sampai menjadi keyakinan, itulah yang membatalkan iman. Apa ada sunnahnya dan adabnya menasihati teman dekat atau orang lain yang melanggar syariat? Dalam ucapannya dan perbuatannya. Bahkan itu hukumnya wajib. Bukankah kita semuanya harus menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW? Di surat Yusuf Allah mengabarkan kepada kita, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, inilah jalanku, yaitu aku berdakwah mengajak manusia taat kepada Allah berdasarkan ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat, meskipun hanya satu hadis. Berarti jemaah sekalian, untuk bisa berdakwah nggak harus jadi ustadz dulu, nggak harus hafal banyak ayat dan hadis dulu. Satu ayat, satu hadis kita tahu, sampaikan. Kalau memang kita tahu, kalau nggak tahu ya sudah, jangan bicara apa-apa. Atau kita tahu maknanya, meskipun kita nggak hafal ayatnya dan hadisnya, tetap kita sampaikan. Karena yang wajib kita sampaikan isinya. Tapi kalau kita sampaikan lafaznya dengan benar, tentu itu lebih baik dan lebih membuat orang yakin apa yang kita sampaikan. Tapi jemaah sekalian, meskipun kita nggak hafal, yang penting kita tahu maknanya, wajib kita sampaikan. Contoh, kewajiban sholat, perintah sholat, biarpun kita nggak hafal ayat yang memerintahkan sholat, tetap kita ajak orang untuk sholat. Ini kewajiban kita semampu yang kita bisa. Ketika anak atau teman tidak tahu berteman dengan teman buruk atau baik, apakah cukup dengan doa dan zikir pagi petang? Ya harus dicari tahu dong. Harus dicari tahu. Ini yang kita jadikan teman, orang baik atau orang yang bisa menyesatkan kita.
untuk dijadikan teman dekat, wajib kita cari tahu, wajib kita teliti, kita pelajari, pantas nggak orang ini dijadikan teman. Jangan nanti menyesal di kemudian hari karena salah memilih teman. Abu Thalib kekal di neraka, tapi ada pengurangan azab. Bagaimana kaum muslimin yang melakukan praktek klinik perdukunan, guna-guna, sihir, apakah siksanya lebih besar dari Abu Thalib? Iya, lebih besar. Karena kalau dia melakukan dosa itu, dia bukan lagi muslim, dia menjadi orang kafir. Dan ingat, ulama menjelaskan maksud Abu Thalib, orang yang paling ringan azabnya di neraka, artinya azab orang kafir yang paling ringan. Bukan berarti dia lebih ringan daripada azab orang yang masih muslim, bukan. Tapi dari semua orang kafir, dia yang paling ringan. Namun dalam pertanyaan ini, orang yang tadinya muslim, namun dia bukan muslim lagi karena dia melakukan dosa pembatal keislaman. Adapun orang muslim yang masuk neraka, maka azabnya lebih ringan daripada Abu Thalib, lebih ringan daripada semua orang-orang kafir, dan azabnya juga tidak kekal. Karena maksud Abu Thalib, azabnya yang paling ringan adalah dari semua orang kafir, dia yang paling ringan, yaitu 2 buah bara api diletakkan di kakinya sampai membuat otaknya mendidih, dan itu terus menerus kekal abadi. Dan dia mengira, dia merasa dialah yang paling keras azabnya, padahal dia azabnya yang paling ringan. Bagaimana dengan firasat? Firasat itu mungkin benar, mungkin juga salah. Berarti bukan sebuah patokan untuk memastikan. Dan firasat yang paling benar adalah firasatnya orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ada dalam ayat, inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Sesungguhnya dalam yang demikian itu ada tanda-tanda untuk orang-orang beriman yang memiliki firasat. Namun firasat tidak boleh dijadikan sebagai pemastian. Bagaimana dengan keyakinan karena mimpi baik setelah istikharah ataupun tidak? Itu hal yang mungkin juga terjadi. Ketika kita istikharah, Allah berikan jawaban tanda melalui mimpi. Mungkin saja terjadi, mungkin saja dengan cara lain, tidak harus melalui mimpi. Mungkin saja dengan cara lain, seperti Allah berikan ketetapan hati kepadanya untuk sesuatu yang diistikharahkan. Sehingga mimpi pun tidak boleh dijadikan sebagai patokan utama. Semua harus dicocokkan dengan dalil. Selama tidak menyalahi dalil, maka tidak ada masalah. Baik mimpi maupun firasat, perasaan, apapun itu, kalau sudah bertentangan dengan dalil, maka itu hanyalah permainan setan. Jadi tetap yang menjadi pegangan adalah dalil. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.